Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Siang hari ini kami melihat karya Tuhan yang dahsyat. Engkau tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Dalam situasi kondisi apapun, kami tetap melihat kami punya Allah yang hebat. Yesus dahsyat dan luar biasa. Berkati kami semua yang datang siang ini. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami di dalam Allah memuji Engkau. Biar kiranya roh pujian terus melekat dalam hidupnya dan membawa seluruh umat untuk tetap melihat Engkau luar biasa. Hamba persilakan Engkau berkarya lebih dahsyat. Sebentar Engkau akan berkata-kata melalui mulut lidah hamba-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir siang hari ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya dan diberkati Tuhan, semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Pemain musik tetap. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar siang hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib itu tidak pernah berubah. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Menandakan bahwa Allah kita Allah yang selalu baik dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Terima kasih untuk kesempatan yang terlalu baik diberikan kepada kami sekeluarga. Saya tujukan untuk Ibu Pendeta Oli Mesa, juga Bapak Ibu Pendeta Yosi Mesa yang sudah memberikan kesempatan bagi kami keluarga Yuwono untuk hadir dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan secara kebetulan tetapi anugerahnya yang luar biasa yang membawa kami untuk hadir dan bersama-sama dengan saudara untuk menikmati apa yang Tuhan buat. Tadi adik saya yang paling bungsu, Tuhan berikan sebuah talenta yang bagus. Selesai dia dalam berusaha, dia pulang dari usahanya, dia tidak kemana-mana saudara. Dia biasa langsung pulang ke rumah dan hanya aktivitas ke gereja dan aktivitas yang lain. Dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Sehingga syair yang ada dalam firman Allah terangkum dalam sebuah album rohani. Ini merupakan album rohani kami terbaru yang kami beri judul Satu Keluarga Kristus. Album ini baru launching pada tanggal 12 Februari yang lalu saat peresmian gereja kami ditabiskan oleh anugerah Allah. Dan kami launching dengan sebuah album baru berjudul Satu Keluarga Kristus. Ini wajah-wajah kami berlima dan saudara pasti kenal dengan satu perempuan yang di album ini, semuanya laki. Ibu Erni, dia kakak kami yang paling tua dan kami berlima dibentuk dalam satu keluarga hamba Tuhan dengan banyak duka dan suka. Tapi oleh anugerahnya siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya tentang makna teladan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Kita sebentar akan mengerti apa arti yang luar biasa tentang makna teladan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Dan kalau kita mengerti sebentar apa arti makna pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus, mari kita berkata sebentar kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Engkau yang patut ditinggikan, Engkau yang patut dimuliakan. Dan kita mau datang memuji Allah sebelum dia berkata-kata sebentar. Mari sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, limpah dalam hidupku. Semakin hari, bukan semakin berkurang, tapi kita berkata, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Kalau saudara hanya menyanyi, keluar tanpa disadari dengan penghayatan yang benar, kita tidak mengerti betapa ajaibnya Tuhan. Tetapi kalau siang hari ini, sebentar kita akan mengerti betapa dahsyatnya Tuhan yang kita panggil dan sembah. Mari kita berkata sekali lagi, Tuhan, Engkau terlalu besar dalam hidupku. Ya, dan menjadi satu kerinduan kita semua yang datang siang hari ini. Dan berkata, besar anugerah-Mu limpah dalam hidupku. Semakin hari bukan semakin berkurang, semakin hari semakin bertambah. Mari semua katakan, besar anugerah-Mu limpah dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi dan berkata, besar anugerah-Mu limpah dalam hidupku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Oh, besar anugerah. Semua katakan dengan iman, besar anugerah-Mu. Percayalah bahwa Allah kita, Allah yang terlalu dahsyat dan ajaib, akan menyatakan berkat-Nya kepada kita dalam ibadah siang hari ini. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Sekali lagi, besar. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pemain musik. Dipersilakan duduk kembali. Makna teladan pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus, kalau kita amati dengan seksama, apa yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, dan Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, mempunyai arti, makna yang luar biasa tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara mengerti bahwa peristiwa yang dramatis ini terjadi pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Peristiwa yang sangat dramatis ini terjadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Mari kita lebih dalam untuk mengerti mengapa Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Dasar yang membuat Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya adalah yang pertama, untuk mempertunjukkan kepada murid-muridnya betapa besar kasih Yesus kepada mereka. Ini langkah awal kenapa Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Menunjukkan betapa besar kasih Allah, kasih Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua, memberikan sebuah gambaran tentang pengorbanan dirinya disalib. Supaya murid-muridnya tahu pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang luar biasa. Dan yang ketiga, mengapa Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Untuk menyatakan kebenaran bahwa Dia, Yesus, kepada murid-muridnya supaya saling mau melayani dengan satu kerendahan hati. Yesus meminta dengan sangat supaya para murid-muridnya mau saling dengan kerendahan hati dan saling mengasihi satu dengan yang lain dalam melayani pekerjaannya yang mulia.
Mengapa Tuhan inginkan murid-murid untuk saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain? Karena keinginan murid-murid Yesus pada waktu itu ingin menjadi yang terbesar. Dan itu sangat mengganggu pikiran murid-murid Yesus. Para murid-murid Yesus ingin saling melakukan sesuatu lebih dari yang lain. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup murid-murid Yesus pada waktu itu. Sebab itu Tuhan menginginkan agar mereka yang dimaksud adalah murid-murid Yesus sadar bahwa keinginan untuk menjadi yang pertama atau menjadi yang lebih unggul atau menjadi yang lebih terbesar, dihormati lebih dari yang lain, yang mengganggu pikiran murid-murid Yesus pada waktu itu adalah bertentangan dengan sifat guru mereka, Tuhan mereka, yang memiliki sifat rendah hati dan memiliki kasih yang luar biasa. Dan Allah tidak mau murid-murid Yesus melakukan sesuatu dengan satu motivasi yang gak benar. Allah tunjukkan kepada mereka untuk mengikuti teladan guru mereka, mengikuti teladan Allah mereka, yaitu saling mengasihi, saling melayani dengan kerendahan hati. Saudara, di dalam dunia ini, orang yang memerintah dan menjalankan kuasa dipandang sebagai orang besar. Benar? Kalau di dalam dunia ini orang yang memerintah dan menjalankan kuasa dipandang sebagai orang yang besar. Tapi Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak akan diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain. Beda dengan pameo dunia. Tetapi Yesus ajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak akan diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain, tetapi dengan memberikan diri kita dalam pelayanan. Ini sangat beda dengan apa kata dunia. Di dalam Yesus, Allah ingin kita untuk menjadi orang-orang yang mengerti sebuah arti pelayanan dengan memberikan diri yang benar dalam sebuah pelayanan. Sebab itu orang percaya hendaknya jangan berusaha untuk meraih kedudukan yang tertinggi. Bukan gak boleh kita sukses, bukan gak boleh kita punya prestasi yang bagus, bukan tidak boleh kita punya segala-galanya. Tetapi yang dimaksud di sini, jangan sampai kita seorang yang sudah percaya kepada Yesus berusaha untuk meraih kedudukan yang tertinggi, tetapi mempunyai tujuan yang lain untuk memerintah orang lain. Allah tidak mau itu ada dan ada terus ada dalam setiap pengiringan kita. Kita ingin menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang terbesar dari antara orang yang lain. Tetapi Allah ingin supaya kita memberikan diri untuk menolong orang lain. Dalam khususnya kita bekerja melayani Allah, kita harus menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter rohani yang benar, memiliki karakter rohani yang bagus, memiliki satu motivasi rohani yang luar biasa. Melayani dengan tujuan untuk kemajuan rohani rekan-rekan kita. Karena di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Dalam Matius 20 ayat yang ke-28 firman Allah berkata demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini satu tanda karya penebusan yang luar biasa. Karya penebusan Kristus, kematiannya merupakan harga yang dibayar tunai untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Proyek Kalvari adalah proyek yang hebat, proyek yang mulia dan suci,
Dan itu membawa kita mengerti bahwa karya penebusan Kristus, kematiannya merupakan harga yang dibayar untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Sebab itu saudara mengerti, kalau engkau ada siang ini di dalam rumah Allah, itu bukan karena engkau memiliki sebuah gudang prestasi, memiliki kekayaan yang banyak, memiliki fasilitas yang lain, tapi karena anugerahnya besar bagi saudara. Dari kehidupan yang tidak berarti mungkin sekalipun, tapi Allah buat kita menjadi orang-orang yang berarti. Dan sebuah karya penebusan yang besar itu membawa manusia dibebaskan dari kuasa dosa. Oleh pengorbanannya kita dibebaskan dari penghukuman dan terima anugerah hidup yang kekal. Oleh karena itu, makna teladan pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya memberikan sebuah gambaran kepada jemaat dewasa hari-hari ini. Memberikan sebuah gambaran kepada jemaat sekarang, saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh kasih karunia untuk mengikuti teladan Yesus dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari untuk menjadi umat Allah, jemaat yang saling mengasihi dan memiliki sifat rendah hati. Mengapa perlu Allah tanamkan dua pribadi yang luar biasa, dua sifat yang harus ada dalam kehidupan orang percaya, saling mengasihi, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12, Allah berkata demikian, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jelas Allah tidak ingin kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah percaya kepada Yesus, tetap menjadi orang-orang yang sombong. Sebab Allah berkata tinggi hati mendahului kehancuran. Apa artinya orang yang sombong itu? Hubungkan Mazmur 101 ayat yang ke-5. Mazmur 101 ayat yang ke-5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ini yang Allah tidak mau dalam hidup sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang sombong, mempunyai kriteria suka sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya itu suka ngerasani, bahasa Jawanya. Sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, nggak ada orang, orangnya nggak ada, mulai bisik-bisik. Di tempat lain banyak, di sini nggak ada. Baik-baik di sini. Jangan sampai kita menjadi jemaat. Wah, baru Bapak Ibu Gembala yang biasanya jadi sorotan itu Bapak Ibu Gembala. Ibu Gembalanya pakai begini, disorot. Ih, gayanya. Ibu Gembalanya nggak tahu. Bapak Gembalanya mungkin pakai jas seperti, gayanya. Seringkali banyak muncul seperti itu. Mungkin saudara tidak sadar, nggak ada yang tahu, aku sembunyi-sembunyi kok. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan saya percaya kita mau jadi orang-orang percaya yang mengalami berkat Tuhan. Jangan sampai kehidupan kekristenan kita menjadi kehidupan kekristenan yang mandul. Tiap hari hanya diisi dengan hal-hal yang tidak berbobot. Rohani yang tidak maju. Dengan apa? Mengumpat temannya dengan sembunyi-sembunyi. Suka ngerasani orang. Jangan sampai mulut kita dipakai untuk sesuatu yang gak baik. Tapi Allah ingin pakai alat yang kecil ini yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Sekarang mengapa kita nggak boleh sombong? Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jelas? Kita nggak boleh sombong karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar dari segalanya. Bayangkan saudara, Yesus yang Allah mau merendahkan diri, sama menjadi seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya, rela menjadi seperti seorang hamba. Meninggalkan kemuliaannya dengan satu tujuan apa? Supaya manusia dibebaskan dari kutuk dosa, dibebaskan dari kuasa dosa, dan terima anugerah Allah yang besar. Itu membawa kita sadar siang hari ini untuk kita menjadi orang-orang yang tidak boleh sombong, yang tidak menghargai satu dengan yang lain, tapi belajar saling mengasihi, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Orang yang sombong itu, saudara, adalah orang yang tinggi hati, yang selalu meninggikan diri dan menganggap orang lain itu lebih rendah. Itu kriteria orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang mengesampingkan Allah dan kemahakuasaannya, dan mereka tidak butuh Tuhan. Kenapa saya katakan tidak butuh Tuhan? Loh, saya ke gereja Pak Pendeta, masa nggak butuh Tuhan? Ada orang yang ke gereja hanya sebuah rutinitas. Oh, kalau nggak datang nanti ditanya oleh Bapak Ibu Gembala. Wah, kalau ketemu kenapa minggu yang lalu nggak datang, kenapa sebulan nggak datang? Sungkan, hanya sebuah rutinitas. Dan itu kriteria orang-orang yang nggak perlu Tuhan. Tapi biarlah siang hari ini sadar, apa yang membuat saudara berhasil, apa yang membuat saudara bisa, apa yang membuat saudara bisa melakukan segala sesuatu, dan saudara sampai hari ini ada, boleh tetap hidup, menikmati nafas dari Allah. Sadar bahwa semua apa yang kita peroleh, apa yang dapat kita lakukan, itu semua karena Allah. Amin. Itu semua karena Tuhan. Dan Allah menentang untuk orang-orang jadi orang yang tidak sombong. Karena Allah kita bukan Allah yang sombong. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus namanya, Dia Allah yang rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rubah seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bayangkan, Allah rela mengosongkan diri sama dengan manusia. Untuk apa? Taat sampai mati di kayu salib. Proyek yang besar ini membuat sesuatu yang hebat dalam diri manusia, yang sebetulnya akibat dari dosa manusia pertama. Saudara, orang yang tidak percaya kepada Allah harus masuk dalam penghukuman, tapi karena anugerahnya kita dibebaskan dari penghukuman maut lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita terima hidup yang kekal. Kalau Allah kita rendah hati, sepatutnya anak-anaknya punya sifat rendah hati. Kalau Allah kita punya sifat rendah hati, otomatis anak-anak Tuhan harus memiliki sifat rendah hati. Orang yang rendah hati dalam hidupnya selalu mempermuliakan Allah. Walaupun dia punya fasilitas yang luar biasa, dia memiliki rumah yang bagus, dia memiliki kekayaan yang banyak, dia memiliki banyak prestasi dalam hidupnya. Tetapi ciri-ciri orang yang rendah hati, dia selalu mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Dia akan selalu berkata, haleluya, bagaimana kabarmu? Puji Tuhan. Dia akan selalu berkata seperti itu. Karena apa? Karena di dalam Mazmur 113
Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur ini mengawali dan mengakhiri dengan sebuah kata haleluya. Kata haleluya dari kata halel dan luya berarti puji Tuhan. Pemazmur juga menyadari apa yang dia miliki, apa yang dia peroleh bukan semata-mata dia mampu, tapi yang memiliki kemuliaan, yang bisa terima kemuliaan, yang terima kebesaran hanya Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, mengawali mazmurnya dalam Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ke-9 dia berkata haleluya, dan diakhiri juga dengan haleluya, puji Tuhan. Itu artinya pemazmur memiliki sifat rendah hati. Mari kita lebih masuk lagi. Apa arti rendah hati? Rendah hati dalam bahasa Ibrani dikatakan anaf. Anaf ini memberi pengertian. Yang pertama, dia menjadi orang-orang yang perlu atau needy, merasa perlu Tuhan. Ini ciri orang yang rendah hati. Dia akan perlu Tuhan. Kalau enggak ibadah rasanya aduh enggak enak. Aku perlu Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Ini ciri orang yang rendah hati. Yang kedua, dia merasa miskin atau hina. Bukan berarti kalau jadi orang Kristen tidak boleh kaya. Bukan. Yang diartikan miskin atau merasa hina, orang yang rendah hati ini artinya orang ini butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Dia merasa walaupun dia punya segala-galanya, dia akan berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Dia akan menjadi orang-orang yang berkata kepada Tuhan, jangan lepaskan aku setiap hari, dekap aku Tuhan. Setiap hari tuntun hidupku Tuhan, jangan lepaskan aku. Ini ciri orang yang rendah hati, dia butuh Tuhan. Dan yang ketiga, dia akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang gundah gulana. Kalau melihat orang lain sedang membutuhkan, ini ciri orang rendah hati. Dia bukan menjadi orang yang kikir, orang yang sombong, orang yang tidak memperhatikan orang lain. Tetapi ciri-ciri orang yang rendah hati, memiliki hati yang gundah gulana. Kalau melihat orang lain sedang membutuhkan sesuatu, dia tidak melipat tangan dan tidak memberikan satu berkat kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Tetapi ciri orang yang rendah hati adalah orang yang suka berkorban. Gak kikir. Kalau gereja sedang ditanangkan sebuah proyek pembangunan atau proyek diakonia atau proyek penginjilan, dia akan menjadi orang-orang yang mengangkat tangan berkata, Tuhan pakai aku untuk menyalurkan apa yang aku bisa. Dia akan menjadi orang-orang yang suka berkorban. Bukan menjadi orang yang kikir, tapi dia melepas berkat dengan sukacita. Dia melepas berkat dengan sukacita. Karena apa? Itu ciri orang yang rendah hati. Hatinya tidak akan bisa diam. Hatinya akan tenang, tidak. Dia akan berontak kalau dia tidak menjadi orang yang suka memberi. Tapi dia akan menjadi orang-orang yang suka memberi. Untuk pekerjaan Tuhan lebih maju. Untuk proyek Allah lebih berkembang. Dia akan menjadi orang-orang yang suka berkorban. Ciri orang yang rendah hati bukan seperti itu. Hanya soal jasmani, dia melakukan yang baik. Tetapi dalam bahasa Yunani, kata rendah hati ini berarti praos, lemah lembut. Dari kata prautis, berarti taat kepada perkataan Allah. Orang yang rendah hati ini tidak sombong, tapi taat kepada perkataan Allah. Mau dengar firman Tuhan, mau dibentuk oleh Allah. Walaupun dia seorang miliarder sekalipun, walaupun dia memiliki titel sampai S3, dia tetap menjadi orang yang taat, orang yang mau dibentuk firman Allah. Ini ciri orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang dalam hidupnya, hatinya selalu takut akan Allah. Apa artinya? Dia akan menjaga hidupnya, perkataan dan perbuatannya
tetap menghormati Allah. Perkataannya jadi berkat. Gak suka gosip, digosok-gosok. Jadi, jawab sendiri, bukan sip. Wong suka kasakusuk kok digosok-gosok jadi sip. Tidak sip. Itu bukan perkataan yang benar. Jangan jadi kita orang seperti itu. Jadilah orang-orang yang mau dibentuk oleh firman Allah. Kekristenan yang bertumbuh adalah kekristenan yang mau dibentuk. Bukan ukuran berapa lama kita ke gereja. Bukan berapa banyak kita ke gereja melakukan sesuatu. Tetapi yang Allah ingin kita mau jadi orang-orang yang terus dibentuk oleh firman Allah. Kalau dibentuk, diproses, taat, akan menjadi sebuah bejana yang indah di hadapan Allah. Sekarang, kalau kita jadi orang yang rendah hati, di firman Allah berkata, tinggi hati mendahului sebuah kehancuran. Rendah hati mendahului sebuah kehormatan. Jadi jelas Tuhan mengasihi ya. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kalau Tuhan mengasihi, tentu ada berkat. Kalau Tuhan mengasihi, bukan Tuhan tidak kasih sesuatu. Kalau kita taat kepada firman Allah, mau dibentuk oleh firman Allah, menjadi orang-orang yang rendah hati, yang perlu Tuhan, kita akan terima berkat dari Allah. Sekarang berkat-berkat apa saja yang akan kita terima kalau kita taat kepada Allah? Yang pertama, berkat yang kita terima, kita akan mengerti rencana Allah dalam hidup ini. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9 berkata demikian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini berkat yang diterima. Ia akan membimbing orang yang rendah hati. Ia akan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Dalam hidup kan banyak tantangan, banyak masalah, betul? Tapi kita tidak dibuat keliru jalan oleh Allah. Tidak salah langkah dalam hidup ini. Apapun yang kita alami, kita tetap mengerti rencana Allah. Artinya, orang yang mengerti rencana Allah, dia menaruh harap kepada Allah sepanjang hari. Dia tidak mau melepaskan diri dengan Allah. Sepanjang hari, dia menaruh harap kepada Allah. Yang kedua, Tuhan beri hikmat kepada orang-orang yang rendah hati. Dalam Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jelas? Orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Artinya apa? Dapat menjadi konselor yang handal dan baik. Jadi konselor bukan diukur, kalau saudara pintar bisa jadi konselor, itu memang. Tapi yang dimaksud di sini Tuhan memberi hikmat. Ada anak yang kecil, baru remaja. Karena dia hidupnya takut dengan Allah. Dia bisa menjadi konselor yang baik. Dia bisa memberikan berkat nasihat kepada orang yang lebih tua, yang sedang membutuhkan sesuatu. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata berkat, kata-kata yang membangun iman. Kenapa anak remaja, pemuda bisa Tuhan pakai seperti ini? Karena hikmat itu datang dari Allah. Kepandaian yang luar biasa datangnya dari Allah. Dan Tuhan berkata, orang yang rendah hati, Allah memberi hikmat. Yang ketiga, orang yang rendah hati, Tuhan juga bisa memberkati umatnya. Dalam Amsal 22 ayat yang keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa bukan? Di tengah-tengah resesi dunia, Allah tidak biarkan engkau kekurangan. Ganjaran kerendahan hati, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan gila hormat. Tapi orang kan menghormati saudara karena ada sesuatu yang lain dalam hidup saudara. Dia akan lihat, mungkin kau sedang alami sesuatu.
Tapi engkau tetap jadi berkat bagi mereka. Dan mereka lihat ada sesuatu dalam dirimu. Dan mereka berkata, ada apa di dalam orang itu? Dia akan bertanya dan kau ceritakan ada Yesus. Itu yang membuat engkau dihormati. Ganjaran kerendahan hati, kekayaan, diberikan berkat. Pekerjaanmu diberkati. Sekolahmu diberkati. Ada kehormatan, ada kehidupan. Kehidupan yang kekal bukan hanya di bumi ini, tapi jaminan hidup yang kekal jadi bagian orang yang rendah hati. Dan yang keempat, berkat apa bagi orang yang rendah hati? Dia akan memperoleh panji keselamatan. Dalam Mazmur 149 ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hebat bukan Tuhan kita? Kalau sudah rendah hati, taat kepada firman Allah, mau dibentuk oleh firman Allah, Allah berikan berkat, bukan hanya secara jasmani, berkat yang hanya diterima, yang bisa dipakai dalam dunia ini. Tapi Allah berkata, aku berkenan kepada umatku, ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kata rendah hati, kata memahkotai di sini berarti melingkari. Kalau Allah melingkari hidupmu, saudara, hari-harimu dilingkari oleh Allah, bulan-bulanmu dilingkari oleh Allah, tahun-tahun yang kamu jalani dilingkari oleh Allah. Siapa yang bisa mengganggu, saudara? Tidak ada, bukan. Dunia boleh berubah, dunia boleh menakutkan, tapi kalau kau rendah hati, jadi orang yang taat kepada firman Allah, mau dibentuk oleh firman Allah, Dia katakan, aku melingkari hidupmu. Dengan apa? Dengan sebuah keselamatan. Kita sebentar, semua tidak ada yang hidup di dunia terus. Satu saat kita pasti tinggalkan bumi ini. Tapi kita bukan jadi orang yang malang, saudara. Sebab orang yang rendah hati, dia lingkari hidup kita dengan janjinya, yaitu sebuah keselamatan. Surga jadi bagian kita. Itu satu berkat yang mahal, berkat yang lebih dari berkat duniawi, yaitu berkat keselamatan. Kesimpulan firman Allah siang hari ini, tetaplah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Jadilah jemaat yang siap menjadi jemaat yang selalu mendengar firman Allah dan menjadi pelaku firman Allah. Jangan buang waktumu untuk memenuhi bangku gereja hanya sebagai pendengar. Tapi siang hari ini Allah ingin makna pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-murid yang mengajar kepada kita, untuk kita belajar saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani. Kalau engkau dipakai WL, katakan itu karena Tuhan. Kalau engkau dipakai untuk memimpin paduan suara, katakan itu juga Tuhan. Kalau engkau dipakai sebagai singer, katakan itu untuk Tuhan. Kalau engkau dipakai untuk berkorban, engkau diberkati Tuhan, katakan itu juga karena Tuhan. Kalau kita bisa dapat berkata seperti itu, saudara, benar, dia melingkari jalan hidupmu di tengah-tengah dunia yang sangat menakutkan. Allah tidak biarkan jemaat GPI Petamburan. Allah lingkari hidupmu, bukan hanya sampai di bumi ini, tapi kalau kau tinggalkan bumi ini, Dia janjikan janji keselamatan, surga jadi bagian saudara. Kesimpulan firman Allah siang hari ini, kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, menjadi pelaku firman Allah, kita terima bonus dari Tuhan. Bonusnya apa? Ayub 36 ayat yang ke-11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Orang yang taat kepada firman Allah, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, mau dibentuk oleh Allah, taat kepada firman Allah. Allah kasih bonus yang luar biasa, hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Artinya sampai kita dipanggil oleh Allah, Allah berikan
tahun-tahun yang menyenangkan. Saya ingat saudara, hari Kamis yang lalu saya mendengar Ibu Pendeta Oli Mesa berulang tahun dalam usia yang ke-78. Bonus dari Tuhan turun atas Ibu Pendeta Oli Mesa. Dan saya bertemu tadi dalam keadaan penuh dengan sukacita. Dan sebuah kata yang selalu diucapkan, luar biasa, dia mengagungkan Allah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Saya juga ingat, saya punya seorang ibu, seorang hamba Tuhan juga seperti Ibu Pendeta Oli Mesa. Sampai akhir hidupnya, dia tetap dipelihara oleh Allah. Saudara tahu, pada waktu Tuhan mau panggil hidupnya, dia tidak mengalami sakit. Dia tidak mengalami sesuatu yang menyusahkan anak menantu dan cucu. Tapi pada waktu saya mau bertugas di Surabaya, dia berkata, panggil kakakmu, mama mau berdoa. Pada waktu ibu saya memanggil semua berdoa, dan pada waktu itu ada 8 pengerja di antara kami. Kami berdoa, dan pada waktu itu mama hanya mengalami kepala sedikit pusing. Tidak ada tanda-tanda mau meninggal. Tapi pada waktu kakak saya mendoakan dan berkata, Tuhan, sembuhkan kepala mama yang agak pusing. Mama dengan lantang berkata, amin, amin, amin. Lebih dari perkataan seorang pria. Berkata dengan tegas, di tempat tidur dengan senyum. Selesai berdoa, amin. Mama membuka mata dan lihat kami semua dikelilingi tempat tidur. Tapi apa yang terjadi? Sepasang tangan yang suci dan mulia dan agung itu sudah menjemput mama selesai tugas. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Orang yang tetap taat kepada firman Allah sampai akhir hidupnya senang, mujur, tidak mengalami halangan apa-apa. Walaupun dunia penuh dengan tantangan, mama kembali ke pangkuan di surga. Dan saya teringat Ibu Pendeta Oli Mesa sampai hari ini ada. Itu juga karena anugerah Allah. Saya percaya bukan hanya Ibu Pendeta Oli Mesa yang mengalami masa tua yang menyenangkan. Tapi saya rindu seluruh jemaat GPI Petamburan ingin mengalami seperti itu, bukan? Saudara tidak akan masa muda dan menjadi muda terus. Satu saat berjalannya waktu engkau akan menjadi tua. Tetapi ingat, engkau tetap dipelihara terus menerus oleh Allah. Kalau engkau taat kepada firman Allah. Ialah siang hari ini, engkau tetap menikmati janji Allah. Mari kita berdiri, kita baca Yesaya 46 ayat 4. Kita baca sama-sama dengan iman. Biarlah makna arti pembasuhan yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya mempunyai dampak yang hebat. Bahwa Allah ingin kita menjadi orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Mau taat kepada firman Allah. Mau dibentuk oleh firman Allah. Dan Tuhan memberikan bonus dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Siapa yang siang ini ingin masa tuanya nanti tetap digendong oleh Allah? Lambaikan tangan. Dia ada di sini. Dia ada di rumahnya yang kudus. Kalau engkau ingin sampai masa tuamu dipelihara terus oleh Allah. Waktu boleh berjalan, waktu boleh berlalu, tapi dia Alfa Omega, tidak pernah berlalu. Yang awal dan yang akhir. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Bukan hanya saudara, tapi keturunan demi keturunanmu. Dan saya melihat kedua orang tua saya sudah tiada.
Tapi keturunan demi keturunan kami sampai hari ini tetap ada dalam pemeliharaan Allah. Dan saya percaya saudara pun ingin mengalami seperti itu. Dan kalau saudara ingin mengalami, jadilah orang yang rendah hati, saling mengasihi, taat kepada Tuhan, dan mau dibentuk firman Allah. Besar anugerah-Mu, limpah dalam hidupku. Katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Biarlah siang hari ini saudara sebentar pulang bukan dengan sebuah kekalahan, dengan sebuah keraguan, tapi siang hari ini sebentar kau berkata, Tuhan, aku mau alami anugerah-Mu yang besar. Aku mau terima anugerah-Mu yang besar. Pulang dengan sebuah pemulihan. Yang sakit berkata, aku disembuhkan. Yang kekurangan, aku diberkati. Yang ada di jalan buntu, aku dibukakan jalan. Sebab Dia Allah, Alfa Omega. Tuhan Yesus Kristus namanya.